Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-hadin amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa wafiqna lil 'amali bima fahamtana wa ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa li jami'il muslimin. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Ahkamul masajid utawi kikubab mertelaaken pira-pira hukume masjid. Faidatun ai hadi faidah law ishtara kalamun sekutonan sapa jamaatun golongane wong pipinai masjid ing dalam bangun masjid. Bunia mongko den bangunaken likulin marang saben-saben suci minhum saing jamaah. Apa baitun omah fil jannati ing dalam swarga. Kamalau a'taqa kaya lamun merdekaaken sapa jamaatun golongane wong abdan ing kawula. Fa inna kullan mongko stune saben-saben siji iku yuk taku bakal den merdekaaken sapa kulan minan nari sing neraka. Wa isanulan den sunaken apa binauha bangun masjid fitur ing dalam pira-pira omah. Wa yukrahu lan den makruhaken apa bina bima ing dalam bangunan. Bima ing dalam panggonan tukrahu kang den makruhaken fi ing dalam mau pas salat illal hamama ing padusan wal maqbarata lan kuburan al mundarisata kang wis dadi lebur. Inta wis tutuk apa i'ab dawa kitab i'ab syarhul ubab wa masyra' lan kitab masyra' ai masyra'ur rawi. Bab menjelaskan tentang hukum masjid. Masjid cara lughat iku baitus shalah wa maudhi'us sujud. Nggon salat, nggon sujud, tempat salat, tempat sujud itu secara lughat, secara istilahnya bangunan-bangunan yang didirikan untuk ibadah salat. Jadi setiap bangunan yang bisa dipakai untuk ibadah sholat, ibadah sujud, ibadah sholat itu bisa dikatakan masjid. Jadi masjid itu ya cara lughat, cara istilah ya ngon sujud. Makanya hadis ju'ilat li al-ardu masjidan wa dhuhuran, atau dalam riwayat lain ju'ilat lana al-ardu kulluha masjidan wa dhuhuran. Itu artinya setiap tempat, setiap tanah bisa dibuat sujud, bisa dibuat sholat. Itu kekhususan umat Nabi Muhammad. Kalau dulu umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad ketika sholat harus di tempat-tempat tertentu, di gereja-gereja tertentu, di bangunan-bangunan tertentu. Tapi kekhususian umat Nabi Muhammad dimanapun bisa, selama itu suci, selama nggak ada keyakinan tempat itu najis, semua tanah, semua bahkan debunya bisa untuk tayamum, tempatnya bisa digunakan, tanahnya atau debunya bisa suci dan bisa dibuat tayamum. Setiap tempat juga bisa dibuat sholat. Itu maksudnya hadis. Semua tanah, semua bumi ju'ilat li al-ardu masjidan wa dhuhuran. Kekhususian umat Muhammad. Kemudian ta'rif ini ditahsis oleh istilahnya ta'rif urfiyah, yaitu tempat-tempat yang atau bangunan yang khusus dibuat untuk sholat 5 waktu, sehingga dengan ta'rif ini mengeluarkan atau mengecualikan bangunan-bangunan pondok, madrasah bisa untuk sholat tapi beda dengan masjid atau musola tempat yang dipakai untuk sholat id dan seterusnya. Semua bisa untuk sholat tapi
berbeda dengan masjid memiliki kekhususan sendiri. Wes. Faidatun lawishtaraka jama'atun bi bina'i masjidin bunya likullin minhum baitun fil jannah. Kalau ada jamaah kumpulan orang membangun satu masjid, maka Allah akan membalas masing-masing dibangunkan rumah di surga. Kinutun olamane Allah. Jadi balasannya bukan nanti dibangunkan satu rumah untuk golongan orang yang membangun masjid, enggak, tapi masing-masing dapat bagian rumah. Jadi orang usah khawatir. Kalau ada 100 orang membangun masjid patungan biaya habis 100 juta misal, masing-masing urunan 1 juta, patungan 1 juta, maka nanti di surga bukan satu rumah untuk 100 orang, tapi Allah akan memberi satu persatu balasan rumah di surga. Kurang loman ya apa pangeran. Jadi orang usah khawatir, senajan turun titik bakal dibalas sampai Allah. Hanya Nabi dawuh man bana lillahi masjidan walau kamabhasi qatat banallahu lahu baitan fil jannah. Sapa sing bangun krana Allah, ora kok krana tujuan liyane, kayak tujuan wisata utawa kayak tolek duwe. Man bana lillahi masjidan, orang yang membangun masjid karena Allah, meskipun hanya sebesar tempat bertelurnya burung kotot, mabhasi kotot itu kecil sekali. Burung kotot itu jenis burung perkutut, agak besar, burung yang ada di padang pasir itu kalau bertelur membuat bangunan tanah melingkar kecil. Jadi Nabi memberikan motivasi, maksudnya al-mubalaghah fit targhib, motivasi masjid enggak usah besar, sekecil tempat bertelurnya burung pun Allah bakal memberi balasan baitan fil jannah. Man bana lillahi masjidan walau kama hasiqatat banallahu lahu baitan fil jannah. Jadi sekecil apapun yang penting itu sudah merupakan masjid, Allah akan membalasnya. Jadi gak harus besar, gak harus megah. Saiki to masjid megah-megah gede-gede. Jamaah pentinane sak sofae ora sampai. Gak harus kaya ngono. Kama law a'taqa jama'atun 'abdan fa inna kullan yu'taku minan nar. Sama halnya dengan kalau ada orang patungan memerdekakan budak, maka masing-masing akan dibebaskan dari neraka. Sama dengan mendirikan masjid, Islam juga menganjurkan sekali untuk memerdekakan budak, memberi balasan yang besar. Kayak hadis man a'taqa raqabatan mu'minatan kanat bid'ah minan nar. Sapa wae sing merdekakno budak mukmin, hamba mukminah, maka balasannya adalah bebas dari neraka. Meskipun itu dengan cara patungan urunan. Kabeh masing-masing dijamin bebas neraka. Nah, saiki wis ora ono budak, sekarang enggak ada lagi budak. Dan itu saya kira baik, sebab Islam
untuk syariat sangat menganjurkan sekali untuk memerdekakan budak, bahkan kalau bisa dihapuskan budak itu. Sebab baik nang Quran nang hadis sangat banyak sekali anjuran untuk memerdekakan budak. Nah, surat apa itu? Wa ma adraka mal anqabah fakku raqabah au it'amu fi yaumin dzi masghubah. Saterusé. Termasuk amal sing sulit al-anqabah, jalan naik yang sangat sulit, yaitu fakku raqabah, merdekakno budak, termasuk sedekah saat krisis. Itu diantara anjuran-anjuran. Dalam hadis-hadis pun banyak sekali. Man a'taqa raqabatan muslimah ataqallahu bi kulli udwin minha udwan min a'dha'ihi minan nar. Intine ya Islam iku jane kepingin ngilangno budak iku. Buktine anjurannya sangat banyak sekali, dan bahkan kalau dalam literatur fikih itu dijadikan denda. Ya enggak. Jadi nek kapan baik denda sumpah kaya supoto dihar, supoto ilak, atau memerdekakan apa kafaroh, dendane wong sing batal poso sebab penjima, itu juga ada memerdekakan budak. Ngelanggar sumpah ya memerdekakan budak. Supoto dihar, ilak, li'an, semua ada opsi atau denda berupa memerdekakan budak. Nah, itu tujuannya kan ya ben budak iku ben merdeka kabeh ngono iso. Sebab jauh sebelum Islam datang itu budak wis ngakar wis ono mulai zaman talbiyan iku. Bahkan jauh setelah Islam datang budak perbudakan si ono masih ada. Ya akhir-akhir iki ono undang-undang utawa istilah perbudakan sudah dihapus. Jadi kapan ngaji tutup bab bab budak ya sabarukan ae. Menyatane saiki budak wis ora ono kena undang-undang tiap negara. Wa isanu bina wa fitur wa yukrahu fi ma tukrahu fi as-shalah. Sunnah membangun masjid di tempat-tempat pemukiman, perumahan, tempat-tempat yang banyak orang-orang mukim, tempat-tempat yang di situ dibutuhkan, bukan di tempat-tempat yang kosong. Sunnah ay fitur ay al-qabail ay al-mahal wa yukrahu fi ma tukrahu fi as-shalah. Makruh membangun masjid atau mendirikan masjid di tempat-tempat yang sholat di situ dimakruhkan, kecuali pemandian dan kuburan yang sudah lebur, yang sudah fungsinya mungkin sudah enggak ada. Ada tempat-tempat yang sholat makruh dilaksanakan di situ, maka mendirikan masjid di situ juga makruh. Kalau yang disebut oleh Nabi ada sekitar 7 tempat dalam redaksi hadis itu. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manis shalah fi sab'ati mawatin. Apa iku siji al-mazbalah, tempat pembuangan kotoran, madzarah, tempat penyembelihan, qari'atut thariq, tengah jalan makruh, batnul wadi, di dalam jurang, hamam, pemandian atau di atas Ka'bah, Dhahrul Ka'bah, di atas Ka'bah, dan a'tanul ibil, itu yang disebut oleh Nabi. Ini tempat istirahatnya onta
di sekitar tempat minum airnya itu. Ulama mengihakan beberapa tempat yang lain. Sebab ilat makruhnya itu pertama ada yang karena berkemungkinan kena najis atau dimungkinkan kena najis, makanya sholat makruh. Makanya sholat di mazbalah, tempat pembuangan kotoran, dan madzarah, tempat penyembelihan, begitu juga di kuburan, ilatnya adalah bisa terkena najis, mudah terkena najis, atau sholat bersandingan dengan najis. Perlu diketahui sholat makruh iku nek kapan sholatnya nggak lemek lho ya. Nggak sajadah pakai alas yang suci. Nek kapan sholat nih nggon najise wis pasti batal. Makruhnya tadi karena sholatnya bersandingan dengan najis. Kayak de nggon sembelihan kiwa tengene gede terus beber sajadah nang kono iku makruh. Jadi ilatnya karena bisa terkena najis atau mudah atau gampang terkena najis. Yang kedua, makruh sholat di tempat yang di situ mengganggu khusyuk atau sulit khusyuk. Makanya ono hadis sholat makruh di qari'atut thoriq, di tengah jalan. Sebab di situ tempat lalu lalangnya orang, akeh wong riwa-riwi, sehingga sholat nang kono ya gak apik, makruh, menghilangkan khusyuk. Dari situ makruh juga sholat di a'dhanil ibil, tempat tempat kumpule unta, di tempat minum kok. Sebab unta nek rame desek-desekan melayu sehingga sholat ora khusyuk. Makanya kalau beda dengan kambing, nek kandang kambing kadang beda, enggak rame kaya unta, sehingga nang fikih-fikih iku dibedakno antarane kandang unta sampai kandang kambing. Kalau di tempat unta rame sehingga makruh, beda dengan tempat istirahat di kambing. Kambing gak patek utawa anteng ta ya apa. Tapi ya selama tempat iku ngarakno gak khusyuk, nek nyatane rame ya makruh ae salat nang kono. Kalau dari segi ilatnya. Makanya termasuk sholat di pasar ya makruh, bil aswak, atau juga di belakang orang yang pakai baju sing gambare macam-macam, ilatnya sama, bisa menjadikan tidak khusyuk, dan itu makruh. Kalau makruhnya sholat di hamam, tempat pemandian, itu karena di situ ilatnya li'annahum ma'wasyayatin, nggon ngungsine setan, senengane setan kumpul nang kono. Ada yang mengilati karena ya bisa juga kecipratan najis, bisa juga karena di situ ada orang atau banyak orang yang terbuka auratnya dan sebagainya. Cuman yang asah ilatnya karena di situ ma'wasyayatin. Kalau makruhnya di sholat di atas Ka'bah itu juga makruh. Lihat ki hurmati. Sholat nang dukure Ka'bah iku malah makruh. Kiblate nok nisore. Ka'bah nok nisore. Iku malah ora apik, malah gak sunah, malah makruh. Sebab ngerusak kehormatane Ka'bah. Jadi sholat yang di situ dimakruhkan
Maka mendirikan masjid di situ juga makruh. Ada pengecualian ilal hamam, kecuali jadi tempat pemandian dan pemakaman yang sudah hancur, yang mungkin sudah beralih fungsi. Jadi kalau masjid dulu kan nggak seperti sekarang, gak ono keramik, marmer, macam bangunannya koyo ngono. Dhisik kan angger foto ditoto, ono cagake, sehingga ilat-ilatnya tadi sangat mudah mudah sekali terkena ilat tadi. Gampang kena najis. Salat nang makam iku makruh, kecuali salatnya pakai kecuali salatnya orang yang salat mayit, salat jenazah bagi orang yang enggak menangi salat jenazah. Jadi salat di tempat di dia dimakamkan itu boleh, bahkan sunnah indah Syafi'iyah. Ati gak makruh maneh. Sebab dia gak menangi sholat jenazah sudah dikubur. Nah, bagi orang yang takziah kalau gak menangi sholat jenazah, ya sholat nang makam di sandinge kuburane mayite dengan cara-cara tertentu sing sekiranya ora sampai kena najis, iku ora makruh. Bahkan Nabi pernah melakukan siji waktu tukang sabune masjid, dari riwayat sebagian ono sing ngarani wedok, ono sing ngarani lanang, mati sedo. Sedone pas waktu malam. Meninggalnya waktu malam. Oleh para sahabat langsung dikubur, dimakamkan. Esoknya Nabi mencari, tanya, di endi tukang sabune masjid iki? Iki lho nuduno mulyane wong rambut masjid. Kanjeng Nabi sampai goleki, sampai marani, sampai nyolati. Jadi mulya ojo dianggap remeh. Wong rambut masjid termasuk tukang sabune. Dicari sama Nabi. Cari sahabat, sedo kanjeng Nabi. Kemarin sudah meninggal orangnya kan Nabi. Kanjeng Nabi setengah gregetan, afala kuntum adantumuni, lho kok gak mbok kandhani aku. Kaya sahabat nganggep remeh. Padahal kanjeng Nabi nganggep agung, nganggep gede, nganggep mulya. Sahabat beralasan, dalu kanjeng Nabi panjenengan istirahat, kula khawatir ganggu panjenengan. Akhirnya kanjeng Nabi, nek ngono tutukno aku kuburane, tuluni alayya qabra. Tuluni ala qabri. Akhirnya kanjeng Nabi berangkat nang makame. Sahabat bahkan sing wingi salat malah salat neh. Salat ndek sandinge tukang sabune masjid sing sedo. Nah makane cara ulama Syafi'iyah ora makruh salat nang makam iku kalau kasusnya seperti itu. Nah, intinya makruh mendirikan masjid di tempat-tempat yang di situ dimakruhkan sholat, kecuali hamam dan makbarah al-mundarisah. Kecuali dua tempat itu enggak apa-apa, enggak makruh. Makam yang sudah hancur, mungkin sudah beralih fungsi, sehingga diteki masjid ora masalah. Apa meneh masjid kaya masjid bangunan saiki. Jadi ilat-ilat najis iku kaya wis ado. Bangunane kaya ngono megahe.
Faidatu mas'alatu ya wallahu a'lam bishawab. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqihhum lima tardati qawlan fi'lan karama ya khadimah. Rabbana asrif lana kulla su'un wa anqir rabbi ridha minka uyun wa qdi anna rabbana kulla tuyun qabla an ta'tiyana rusul ma'lun wa fir wastur anta akraman satar. Wassalatullahi tasal Mustafa Hakid da'ana walafa Bikita mefi Sifa wal al-karami surafa Wala sahbin masabi ghurur Allahumma hdina bihudak Wa ja'li man yusara fi ridhak Wa dajana fi masalah